Nah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu titik balik mutusin masuk Islam apa waktu itu? Kalau titik baliknya Kok mau? Kan Islam repot, suruh sholat, puasa. Nah, kalau Repot orang-orang Islam yang bilang bahwa masuk Islam di Islam repot, sholat 5 kali sehari segala macam, puasa sampai sebulan makan penuh babi gitu nggak ya. boleh, ini itu Makan nggak boleh. babi nggak boleh, yang Riba harum-harum nggak boleh katanya. Yang harum-harum. Orang-orang yang mengatakan seperti itu, Tat, setelah saya belajar di dalam Islam, ternyata orang-orang yang mengatakan seperti itu tuh nggak tahu bahwa perintah yang diberikan kepada manusia oleh pencipta manusianya, ternyata perintah itu baik buat kita, bukan baik buat yang menciptakan kita. Kita punya anak. Kalau kita ngasih perintah kepada anak kita, perintah kita itu baik buat anak atau buruk buat anak? Baik. Pasti baik buat anak. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih perintah kita juga pasti baik buat kita. Entah yang sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Kan begitu, Ustaz? Ketika kita bisa bilang Islam berat, berarti dia belum memahami intinya daripada Islam itu apa. Kalau menurut saya, Ustaz, ya. Ini mohon maaf, saya bukan mengajari atau apa, ini hanya memberikan pandangan saya sendiri gitu. Berarti dia belum memahami. Ternyata kalau kita sholat, kita tahu perintah sholat buat kita 5 kali sehari. Ternyata dalam sholat itu juga baik buat kita dari sisi rohani dan juga jasmani. Yang belum tahu nih mungkin nih, saya dapat ilmu dari Dr. Aisyah Dahlan. Ternyata otak kita itu kan pasti butuh darah dan oksigen. Tapi ada bagian yang paling atas, ini tidak mudah mendapatkan darah dan oksigen kalau kita dalam posisi berdiri tegak seperti ini. Harus sujud. Harus sujud, baru kita dapat asupan darah dan oksigen yang lebih baik. Karena ketika sujud, kepala kita di bawah jantung. Jantung memompa lebih ringan darah dan oksigen ke otak kita yang paling atas. Satu, itu dari jasmani. Belum gerakan-gerakannya, peregangan-peregangan, yang mana itu juga baik buat kita. Kita mungkin nggak pernah sadar ketika kita duduk tahiyatul akhir, kaki kiri kita telapaknya ditindih dengan tulang kering kaki kanan kan. Itu sebenarnya seperti orang refleksi, Dad. Ditekan-tekan, kan pusat saraf semua dari telapak kaki. Coba. Siapa yang bisa memikirkan orang dengan gerakan begitu ternyata baik buat kita. Kalau bukan yang menciptakan kita. Nah, kan begitu. Zakat juga begitu. Nilai sosialnya tinggi sekali pasti kan. Jadi yang kita lakukan dari dasar perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya baik buat kita dan orang lain gitu. Puasa apalagi? Kita kalau sakit ke dokter bayar lagi kan. Dokter nyuruh kita puasa kita ikutin. Yang menciptakan kita tahu badan kita butuh puasa, kita disuruh puasa. Kok kita nggak mau kan? Nah, gimana gitu lah. Nah, lantas titik balik masuk Islamnya? Nah, titik baliknya ketika saya belajar ulang kitab saya, Qadarullah ya, saya memang waktu itu mungkin sudah zamannya YouTube gitu ya. Ada FYP ceritanya ini. Ada videonya almarhum Syekh Hamid Didat yang membahas tentang kitab saya. Ketika dia berdebat dengan pendeta gitu. Apa yang dia katakan, saya kan nggak bisa langsung terima. Saya riset sendiri, saya cari jawabannya. Ternyata bukti dan jawabannya malah saya dapat dari kalangan Kristen sendiri. Di dalam kitab saya, ternyata ini menurut yang sudah diperdebatkan, ada yang namanya plagiarisme, ada yang namanya kontradiksi, ada yang namanya tidak asli. Nggak ori. Ayat tidak asli. Gitu. Ada ayat tidak asli. Ustadz Fatih Karim sudah terbiasa nih, jago Quran nih. Di Quran mushaf kita mungkin ada yang huruf hijaiyah bahasa Arab, ada teks terjemahan, ada catatan kaki. Misalnya contoh, ayat ini ternyata pasti tidak asli gitu. Rasanya gimana? Kacau. Rasanya gimana? Waduh. Yang menerbitkan mushaf itu badan yang berwenang loh. Badan yang memang punya wewenang loh. Otoritas untuk menerbitkan mushaf. Ketika saya baca di kitab saya ada kata-kata catatan kaki ya, bukan ayat ya. Ayat ini pasti tidak asli. Gimana rasanya? Saya cari tahu bener nggak nih nggak asli gitu kan. Ternyata memang setelah saya coba riset sendiri, konfirm bahwa ayat itu adalah sisipan. Sisipan itu artinya begini, Tad. Pada zaman dulu ketika saya mau punya kitab yang sama dengan punya orang lain, saya harus menulis ulang kan. Nah, tulisan-tulisan ulang ini yang disalin-salin ini pada suatu titik itu nanti ada catatan kakinya di pinggir halaman. Catatan kaki ini berupa apa? Mungkin bisa dikatakan sebagai berupa pemikiran agama atau tafsir gitulah. Yang mana akhirnya catatan kaki ini disisipkan menjadi ayat gitu. Jadi pemikiran agama yang dijadikan agama. Dan itu terjadi di sebuah ayat yang dianggap sebuah bukti teks bahwa itulah ayat satu-satunya ayat yang mengajarkan tentang konsep Trinitas. Yang menyebutkan 3 pribadi tapi satu. Gitu. Itu kan yang paling esensial di dalam sebuah ajaran fundamental gitu kan.
ternyata itu pasti tidak asli. Pakai pasti lagi. Terus reaksinya ketika baca nggak asli? Nah, setelah itu kan berarti kan saya melihat, kalau begitu, kalau ada ayat yang pasti tidak asli, berarti kan kitab saya ini tidak bisa dikatakan sebagai kitab suci. Iya. Nah, terus kalau sudah tidak suci, udah gitu di dalamnya banyak kontradiksi, udah gitu di dalamnya juga ada mungkin ayat yang sisipan, pinjaman. Bahkan katanya ada ayat-ayat porno. Ah, gini, dulu kalau kita membaca di dalam kitab Bible ada ayat porno, dulu kita mungkin merasa, waduh ini ayat porno. Tapi sebenarnya itu adalah gaya bahasa orang Yahudi untuk menceritakan tentang keadaan bangsa Yahudi sendiri. Ayat porno di situ yang dikatakan itu sedang menggambarkan Yerusalem dan Samaria seperti kakak beradik perempuan yang bersundal. Gitu. Bersundal itu artinya sebenarnya sedang musyrik, sedang menyembah Tuhan yang lain gitu. Itu sebenarnya begitu. Cuman gaya bahasanya memang vulgar. Zaman dulu kan belum ada mungkin moral seperti itu ya. Jadi memang gaya bahasanya vulgar, dianggapnya itu ayat porno, tapi sebenarnya itu adalah bahasa kiasan gitu. Majasi gitu. Majasi. Iya. Nah, setelah saya menemukan bahwa kitab saya ternyata tidak asli atau bisa dikatakan tidak suci buat saya tinggalkan. Saya mempelajari kan yang lain kan. Ada yang lain misalnya agama saya yang dulu nih, namanya Kristen. Kristen itu kan gelar daripada Yesus. Kristen berasal dari kata Kristos. Bahasa Inggrisnya Christ, bahasa Indonesianya Kristus. Gelar daripada Yesus. Kalau di Islam kita mengenal Isa, gelarnya Al-Masih. Jadi Kristus itu ya Al-Masih. Gitu. Nanti ada agama lain, nama daripada nama anak Nabi misalnya. Nanti ada agama lain, nama tempat daripada agama itu berasal. Ada agama lain, gelar daripada pendiri agama itu. Ada agama lain, nama nabi. Nah, ketika Islam saya lihat bukan nama nabi, bukan gelar nabi, bukan nama orang, bukan nama tempat. Tapi artinya berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada pencipta kita. Nah, setelah saya mempelajari sedikit demi sedikit di dalam Islam, memang kan Islam, Kristen, Yahudi kan tidak jauh nih. Ketika saya mempelajari esensi daripada Islam, oh ternyata sebenarnya semua orang yang lahir itu fitrah. Itu yang paling mengena awalnya tadi ya, paling mengena. Oh berarti sebenarnya kita semua tuh setiap orang yang lahir itu fitrah. Fitrah itu Muslim. Artinya orang yang hanya bisa berserah diri kepada pencipta kita. Dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang ini nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan sampai memeluk Islam, orang ini sebenarnya tidak pindah agama, tapi dia kembali ke fitrahnya. Itu yang paling saya resapi gitu ya. Setelah itu saya melihat lagi ajaran Islam yang lain. Ternyata di dalam Islam juga ada hadis ya tadi ya. Ceramah terakhir daripada Nabi Muhammad SAW. Kepada orang-orang umatnya di situ bahwa orang Arab tidak lebih baik daripada orang non-Arab. Orang non-Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Inna akramakum indallahi. Berarti kan sama juga begini, orang mata lebar tidak lebih baik dari orang mata sipit. Orang mata sipit juga tidak lebih baik dari orang mata belok. Tapi yang lebih baik dari mereka adalah takwanya. Oh, berarti ini ajaran yang tidak ada rasis gitu. Menurut saya. Setara. Kita lihat juga di masjid. Kalau orang yang datang duluan mau sholat, dia di sop depan. Yang telat belakang. Mau gubernur yang datang, kalau dia telat, jadi di belakang gitu. Jadi nggak ada yang namanya, nggak ada jalur khusus. Nggak ada jalur khusus. Kecuali kalau protokol kayak. Kecuali orang-orang dalam. Kecuali ada ordal. Gitu. Ordal. Nah, tapi alhamdulillah, ketika saya membandingkan ajaran ini, yang ini tidak ada rasis. Yang agama saya yang dulu, Tuhannya berbentuk manusia dengan ras tertentu gitu. Loh iya dong? Iya. Kan Yesus orang Yahudi. Iya. Ras Yahudi dong. Rasnya. Kenapa Tuhan harus memilih ras tertentu gitu? Maksud saya, kalau memang Tuhan bisa jadi manusia, kenapa dia harus milih ras tertentu? Nah, ras-ras yang lain apa nggak ngiri gitu? Rasis nih. Rasis nggak? Iya. Ketika Tuhan bisa jadi manusia, orang bisa melihat Tuhan jadi manusia, yang buta ngiri nggak? Nah, gitu. Nah, jadi akhirnya saya mengambil kesimpulan, Islam inilah agama yang memang diturunkan oleh yang menciptakan langit, bumi, dan manusia.